Rise itu apa sih? Bangkit. Kebetulan tema ini juga diusung sama suami di kantor. Jadi kami sehati gitu. Benar-benar sama-sama rise. Ayatnya saya ambil dari Kejadian 13 ayat 17. Bangkitlah, berjalanlah di tanah dan laluilah panjang dan lebarnya, karena aku telah memberikannya padamu. Ini saya ambil dari NKJV ya. Nah, jadi temanya adalah bagaimana untuk bangkit di tahun 2025. Waktu saya merenungkan rise, ini topik yang kurang nyaman buat saya, karena terus terang, kenapa bangkit? Karena sebelumnya terpuruk. Jadi sebelum mulai saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Saya akan membagi sharing saya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah visi Tuhan, yang kedua perjalanan Abram, dan yang ketiga adalah perjalanan kita. Jadi kita masuk yang pertama ya. Oke, visi. Nah, coba ya kita renungkan, visi apa ya? Janji apa yang Tuhan taruh di hati kita, di hati Bapak Ibu sekalian di tahun lalu, atau bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sebelum mulai saya cerita dulu. Jadi waktu dulu banget, waktu pertama kali lahir baru, saya terima visi dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya ketakutan. Jadi saya kabur dari visi itu karena nggak paham. Lalu Tuhan ingatkan lagi, sekitar belasan 10 tahun yang lalu, Tuhan ingatkan lagi dan saya begitu berapi-api. Jadi visi yang Tuhan taruh adalah membangun bangsa dan generasi penerus lewat biblical financial planning, lewat perencanaan keuangan Alkitabiah. Dan itu pun terpuruk lagi. Jadi ketika lagi semangat-semangatnya, ternyata saya mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kemudian jatuh sakit. Jatuh sakit bukan karena mengejar visi ya, karena keteledoran, gak jaga kesehatan. Dan saya bed rest 4 tahun. Itu benar-benar gak bisa banyak bergerak. Dan selama 4 tahun itu di kasur terus ya, saya kehilangan visi. Saya bahkan tidak bisa melihat masa depan. Sehingga setiap malam waktu itu saya ingat, saya coba bilang, Tuhan, kalau Tuhan baik saya mau pulang, kayaknya udah selesai. Tapi puji Tuhan, saya mengalami revival. Benar-benar Tuhan Yesus baik. Kalau tadi kan dibilang ya, saya mengejar Tuhan, tapi realnya saya merasakan Tuhan yang mengejar saya. Di awal tahun, saya diingatkan lagi dari akhir tahun sebenarnya. Makanya saya sempat ngomong ke Ivy, kan saya mau ngomong soal visi. Kayak ada sesuatu yang terngiang-ngiang, tapi saya masih belum bisa geras, saya belum bisa pegang itu. Dan saya seperti ketakutan lagi. Tapi Tuhan katakan, reclaim itu. Saya mendapat visi the promised land, bahwa tanah perjanjian itu sudah ada. Visi itu sudah siap. Nah, saya mau ajak teman-teman, kita mau lihat dulu visi atau janji Tuhan yang ditaruh di Abram. Ini sebelum diganti namanya jadi Abraham ya. Jadi perjalanan Abram. Ini seru banget. Saya tuh waktu Tuhan tunjukin ini, saya pertama kali buka peta. Saya belum pernah lihat peta Israel ya. Dari dulu Tuhan udah taruh gitu, tapi kayaknya jauh banget Tuhan. Kayaknya saya nggak berani bermimpi gitu, jadi saya nggak pernah lihat. Nah, jadi ini perjalanan Abram, kan dia dari Ur ya. Ini Ur di kanan sini, kecil mungkin ya. Terus habis itu dia jalan paling atas ke Haran. Sebenarnya kan yang dijanjikan Kanaan, dia harusnya ke kiri sana. Tapi ya dia menyusuri sungai dan dia sampai di Haran. Dan kemudian dia tinggal di Haran. Dan kemudian baru ke tanah ke Kanaan. Habis itu dia ke Mesir, habis itu dia balik lagi. Makanya ada yang bolak-balik gitu. Jadi kalau saya bikin chartnya singkatnya, dia dari Ur, Kasdim, ini di Mesopotamia. Terus dia ke Haran, terus dia ke Kanaan, ke Mesir, terus balik ke Kanaan lagi. Nah, apa yang Tuhan tunjukkan itu amazing buat saya. Yang pertama adalah perjalanan Abram di Ur Kasdim. Ini ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 2-3. Aku kasih konteksnya, ini yang ngomong Stefanus waktu mau sebelum dirajam. Terus bilang gini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa luhur kita Abraham
ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya. Saya bagi jadi 3. Yang pertama, keluarlah dari negerimu. Kedua, dan dari sanak saudaramu. Dan yang ketiga, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus janjinya apa? Janjinya ada di Kisah Para Rasul 7 ayat 5. Dan situlah Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi Allah berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi miliknya dan milik keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak punya anak. Saya lihat, wow, Abraham ini pantasnya dibilang ya bapak umat beriman ya. Dia percaya janji Tuhan akan diberikan tanah, padahal nggak dikasih dia sertifikatnya. Nggak dibilang tuh, ini dari keturunan nenek moyangmu nih, nggak ada keturunannya. Tiba-tiba Kanaan. Terus dibilang ini akan jadi milik kamu dan keturunanmu, padahal anak aja belum punya. Dan dia berangkat. Tapi kita bisa lihat ya, kan yang pertama keluar dari negerimu, cetak, keluar dia. Dan 2, dari sanak saudaramu. Saya kasih tantanya. Dan yang ketiga, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya kasih tantanya juga. Jadi yang kedua, dari sanak saudaramu tuh nggak sepenuhnya. Kenapa? Karena dia masih bawa bapaknya, ayahnya, dan bawa ponakannya Lot. Terus yang ketiga, pergilah ke negeri yang kutunjukkan padamu, Kanaan. Tapi perginya mampir di Haran. Inilah, dia sampai di Haran. Dulu kan saya pikir visi itu saya cari, saya kejar gitu. Tapi di Abraham, saya benar-benar lihat visi Tuhan itu mengejar Abraham. Ini ada di Kejadian 12 ayat 1. Berfirman lagi Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang kutunjukkan padamu. Dan janjinya di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kasih janji lagi. Dan yang pertama, pergi, berangkat dia. Terus, dan dari sanak saudaramu. Karena tanya, kenapa? Karena lo masih ikut. Dan yang ketiga, dan dari rumah bapakmu ini, centang. Kenapa dia bisa pergi? Karena bapaknya meninggal di Haran. Dan yang keempat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Benar nih kali ini, dia perginya ke Kanaan. Nah, terus kita ikuti lagi perjalanan Abraham dari Haran ke Kanaan. Wah, ini di Kejadian 12 ayat 7. Waktu sampai, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Terus saya maju ke Kejadian 12 ayat 10. Kenapa saya harus bilang Abraham? Karena namanya belum diganti jadi Abraham. Jadi namanya baru diganti di pasal 17. Di Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi menarik adalah di Mesir dia orang asing. Kenapa? Karena dia sudah pegang. Oh, saya asalnya di Kanaan. Dan kalau Bapak Ibu mau baca, lihat di Kejadian 13, Lot masih ikut. Ikut terus di Lot. Oke, kita lanjut. Fast forward. Perjalanan Abraham kembali ke Kanaan. Di Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, Lot berpisah dari Abraham. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekeliling dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kita lihat ketika semua permintaan, semua perintah, checklistnya udah done, saya kasih checklist ya. Akhirnya Allah berpisah. Janji itu, visi itu semakin jelas. Tadi perjalanan Abraham. Sekarang gimana dengan perjalanan kita? Perintah apa yang belum kita selesaikan? Saya waktu merenungkan ini, saya belum lama pergi ke pulau di mana saya fobia laut. Saya takut laut, saya takut ikan, saya takut air laut, nggak kelihatan dalamnya apa. Saya takut nggak bisa napak. Di kolam renang aja kalau bisa, ya cari berenang ya saya bisa napak gitu. Dan pergi ke laut, karena luar biasa visi suami saya mau membebaskan saya dari laut. Dan saya melepaskan ketakutan.
saya melepaskan luka-luka. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Namun sekarang saya mau cerita satu hal. Ada kabar baik. Mau dengar? Mau? Perintah apa yang belum kita selesaikan? Jawabannya di next slide. Jawabannya sudah diselesaikan. Di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka, ini Yesus yang bilang, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur mazak itu, di atas kayu salib, Ia berkata, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, dalam mempersiapkan sharing ini, Tuhan pimpin saya. Kan tadinya saya berhenti di review refleksi diri. Apa ya Tuhan yang belum saya selesaikan? Apa ya? Saya ada kepaitan apa lagi? Saya masih kurang apa Tuhan? Tapi ini yang Tuhan tunjukkan. Sudah selesai, sudah selesai. Kita semua adalah ahli waris janji Allah. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Amin. Bapak Ibu, saya dan suami, terutama suaminya, sebagai perencana keuangan, sebagai legacy planner, kita paham banget yang namanya ahli waris, mempersiapkan surat waris. Dan waktu saya baca ini, amazing. Kita yang tadinya jauh, gak kenal sama Bapak, tiba-tiba diadopsi, nih, jadi anak Bapak, anak raja, dan langsung dipersiapkan warisan. Jadi, saya mau menjawab pertanyaan tadi, gimana bangkit? Kita mau belajar dari Abraham. Ada 4 hal. Yang pertama adalah, ini Tuhan yang ajar Abraham ya, memandang sekeliling kita dan melihat dari tempat kita berdiri. Kadang kita nyari-nyari, di situ bukannya, di mana ya Tuhan? Dicari-cari. Tapi di sini kita belajar bahwa dari tempat kita berdiri, di situ. Bapak Ibu lagi duduk di mana? Lagi berdiri di mana? Di situ. Memandang sekeliling kita, lihat ke timur, barat, utara, selatan, 360 gitu ya. Lihat. Memandang, memvisualisasikan, mengimajinasikan. Saya baru aja sharing, kan saya dari dulu rindu ke Promised Land, ke tanah perjanjian di Yerusalem. Dan waktu itu Desember ya, ketika saya bilang, Tuhan, kayaknya visi yang Tuhan taruh di saya tuh kayaknya berantakan semua Tuhan. Saya visinya mau untuk bangsa, untuk generasi, untuk perencanaan keuangan. Tapi kemudian keuangan saya juga masih pas-pasan banget Tuhan. Saya pengen kembaliin, cuma dananya, budgetnya belum ada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingetin saya, the Promised Land, it's here, di sini, bukan nanti, bukan luar sana, di sini. Jadi saya ingat pagi itu, saya mulai mengimajinasikan, saya mulai visualisasikan, saya searching di Google. Teman-teman, Bapak Ibu sekarang mudah banget ya, tinggal searching aja. Kalau dulu cuma ngeliat peta gitu doang, sekarang bisa lihat, oh ini, oh kerjanya begini, oh Tiberias begini, oh mati begini. Benar-benar saya visualisasikan, saya imajinasikan, saya berjalan di situ. Amazing.
Dan benar-benar saya percaya ketika saya melihat itu, dan saya mulai percaya. Yang kedua, bagaimana untuk bangkit percaya seluruh negeri. Visi janji yang kita lihat itu telah Tuhan berikan kepada kita dan kepada keturunan kita untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan ketika percaya telah menerima? Bilang terima kasih. Mengucap syukur. Jadi ketika saya lihat itu dan saya percaya, benar-benar Tuhan, makasih loh Tuhan. Saya nggak kebayang loh bisa sampai ke Yerusalem. Makasih ya Tuhan. Itu posisinya di mana teman-teman, Bapak Ibu? Posisinya masih dari sini masih di BSD. Tapi saya mengucap syukur. Seakan-akan benar-benar saya selalu menginjakkan tanah suci Yerusalem. Dan yang ketiga, bangkit, bersiap, berjalan, menjelajahi negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab pada kita sudah Tuhan berikan negeri itu. Setelah pagi itu saya merenung, terus habis itu saya mengucap syukur. Apa yang saya lakukan? Berangkat kerja. Ya kerjakan. Lakukan dengan sepenuh hati apa yang Tuhan percayakan. Pekerjaan, usaha, keluarga. Ya udah, orang bilangnya business as usual deh. Itu aja. Tapi ada yang tidak biasa hari itu. Karena hari itu saya percaya janji Tuhan dan saya udah mengucap syukur. Saya mau saksian Bapak Ibu. Hari itu begitu menyenangkan. Karena setiap saya jalan ini jalan kayak di Yerusalem gak ya? Benar-benar hari itu amazing. Dan waktu sampai rumah tiba-tiba saya ditelepon. Sinta gini. Saya nggak nangkep apa ya. Ternyata Bapak Ibu, malam itu juga saya dihubungi seorang yang bilang, Sinta saya mau kasih kamu uang. Dan jumlahnya cukup untuk melunasi hutang dan untuk saya dan suami saya jalan-jalan ke Yerusalem. Amin. Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi kemarin saya baru booking tour, kita planningnya akan berangkat di Maret ini. Benar-benar itu dari Tuhan. Desember ya, amazing. Pagi, malamnya kejadian. Dan yang keempat, bagaimana bangkit mengambil kepemilikan. Kan tadi dibilang ya, berjalan, ngukur, panjang dan lebar. Aku bayang ya, tadi kan tanah kanan bisa segini gitu. Jadi kita jalan nih, jalan di tepi-tepinya gitu, ngukur, panjang, lebar. Ngapain ya? Kok aneh banget? Kan kita mau jalan-jalan, kita mau jalan-jalan aja. Ini jalannya nih menyusuri panjang dan lebarnya. Ternyata pada zaman dahulu ngukur panjang dan lebar itu adalah tanda kepemilikan. Jadi berjalan melewati tanah tersebut adalah cara Abraham mengklaim tanah-tanah itu sebagai miliknya. Begitu juga dengan kita. Berjalan dalam visi dan janji Tuhan dan mengambil kepemilikan kita. Hashtag dari kantor suami saya, yakin melangkah. Dan amin, kita mengambil pemilikan kita. Tadi saya mau stop di sini, Bapak Ibu. Ternyata belum selesai, dikit lagi ya. Bagaimana kalau belum memiliki visi? Gimana dong, belum tahu dengan jelas visi Tuhan itu untuk kita apa? Seperti waktu Desember lalu ya, kayaknya masih belum kepegang gitu, masih blur. Kalau yang udah mulai plus gitu ya, terus baca nggak pakai kacamata, kok nggak kelihatan ya, blur. Ini maksudnya apa ya? Ada kabar baik lagi, mau dengar? Yes, kita masuk. Next slide-nya ada Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk baca bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita.
Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia akan membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, Bapak Ibu, telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Buat yang belum punya visi, belum paham mimpi saya apa ya, masa depan saya seperti apa ya, kakak-kakak, adik-adik, tenang, sudah dipersiapkan Tuhan. Dan apa yang dipersiapkan Tuhan akan terjadi. Amin. Selamat berjalan dalam jalan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu, dulu sekali waktu pertama kali saya lahir baru, Tuhan bukakan sekejap sebuah peperangan. Dan peperangan itu saya mengalami kemenangan. Tapi waktu itu masih bocah, nggak baca firman, yang ada ketakutan, kabur. Dulu saya pikir apa? Wah, ini peperangan roh jahat nih. Wah, jadi saya mulai baca-baca buku tentang exorcism. Dan ada saya ketakutan. Terus apa? Kabur. Tuhan, saya kerja dulu aja deh Tuhan. Kayaknya serem kayak gini pelayanannya. Ngusir-ngusir begini serem. Berapa belas tahun yang lalu Tuhan bukakan Zin, perangnya tuh perang rohani. Ternyata peperangan yang saya pikirkan musir-musir itu tuh udah dimenangkan Tuhan Yesus. Saya kelewatan tuh baca ayat-ayat itu. Saya ingat banget dulu ada teman yang bilang, sih lu kelewatan ini ayatnya. Iblis itu udah kalah, sudah dipermalukan, kenapa lu masih takut? Gitu juga ya. Aduh, disita ini. Maka saya mau encourage Bapak Ibu teman-teman semua untuk baca firman Tuhan. Jangan sampai ada kelewatan. Kacau banget loh. Ketakutan, kabur perang, bilang tuh perang udah dibenangin. Kacau banget kalau pikir-pikir. Dan semakin hari semakin saya berjalan, saya melihat peperangan itu di mana? Di sini. Peperangan. Ketika kita percaya apa yang dia telah tanamkan, bahwa Sinta nggak bisa. Saya kan waktu saya sakit ya, lupus nggak bisa sembuh. Terus saya mesti apa dong? Ya kamu hanya bertahan sampai dengan organ-organ itu kamu shutdown. Saat itu saya terima perkataan dokter dan benar-benar saya shutting down. Semakin hari semakin lemah. Sampai satu malam Tuhan bilang, Tuhan tunjukin waktu itu bilur-bilurnya dia, seperti halnya dia tunjukin waktu pertama kali saya lahir baru. For you. Dan malam itu saya pegang, bukan oleh bilur-bilur darah Kristus saya sudah sembuh. Autoimun bukan milik saya, bukan warisan saya adalah kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang beri saya hidup dan hidup yang kelimpahan. Ini bukan hidup Tuhan Yesus dan saya tolak dalam nama Yesus. Sejak saat itu sampai sekarang saya mulai berjalan dalam kesehatan. Saya mengimajinasikan tubuh saya sehat, saya bisa jalan lagi. Dulu saya ke toilet aja mesti papah orang. Benar-benar ketika saya melihat, saya percaya dan saya mulai berjalan dari jalan ke sini ke sana, aduh kayak bengek, capek banget. Sampai saya mulai jalan lebih jauh lagi. Tahun lalu saya check up, Bapak Ibu. 4 tahun lalu sebelumnya, saya check up autoimun saya, itu sudah zero. Jadi autoimun nggak bisa sembuh, itu bohong. Autoimun saya zero. Namun saya nggak pernah di check up yang lain. Karena dulu paru saya baret-baret kan autoimun. Terus kena COVID lagi 3 kali. Terus ginjal saya ya gitulah ya, minum steroid gitu tiap hari.
tiap hari belum keluar obat. Jadi saya nggak boleh cek. Tapi tahun lalu Tuhan ajak saya, kita pergi cek. Waktu saya cek, saya deg-degan. Pertama ronsen, dokter bilang, Bu, paru ibu bersih. Bersih dari mana? Karena saya lihat waktu itu paru-parunya itu bara-bara. Lihat aja sendiri. Waktu saya lihat, iya, bersih. Saya dikasih tahu teman saya, dia bilang, Sinta, nggak mungkin loh paru-paru itu luka-luka bisa sembuh. Tuhan tuh kayak gantiin loh paru-paru kamu. Nah, amin. Saya punya paru-paru Tuhan Yesus sekarang. Dan akhir tahun lalu, saya ajukan asuransi. Yang dicek pertama apa? Ginjal. Deg-degan lagi. Tapi saya bilang, saya percaya Tuhan. Tapi saya nggak ngomong ke dokter ya. Saya nggak cerita riwayat apa. Saya datang, terus dokter cek. Wow, kenapa dok? Ginjal kamu cantik sekali. Maksudnya? Ginjal kamu sehat banget. Yakin dok? Yakin lah. Emang beda dok, kata dokternya. Beda lah sih. Kalau misalnya orang pernah sakit, apalagi sakit lama, ginjalnya nggak mungkin kayak gini. Ya udah, sehat. Bapak Ibu, benar-benar kehidupan kita saat ini semuanya itu udah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Organ-organ yang sehat, masa depan yang cerah, itu sudah dipersiapkan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk mengklaim itu. Amin. Kesejahteraan. Uang itu adalah hal yang terkecil buat Tuhan. Tuhan menjanjikan kita kesejahteraan. Kesejahteraannya bukan main-main, sesuai dengan kekayaannya Dia. Jadi mulai saat ini, pandang, lihat janji Tuhan dari tempat kita berdiri saat ini, dari utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Lihat, bukan lihat kondisinya, lihat janji Tuhan dan percaya dan mulai menjalani dan klaim kepemilikan kita. Kita milik Kristus. Dan apa yang milik Kristus adalah milik kita. Tuhan memberkati.